Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gerobokan Gokil semuanya, kali ini kami dari tim Gerobokan Gokil kembali menyambangi rumah Om Mariono untuk meminta pandangan-pandangan politik yang terjadi di negara kita akhir-akhir ini. Oke Om, langsung saja ke Ya, topik masalahnya ya Om ya. ada apa lagi ini? Ka- Kali ini Ada-ada ada aja. bincang-bincang Iya. politik ala desa lah, ala kita. Oke Om, Ya, menanggapi isu-isu yang lagi hangat diperbincangkan di negara kita ini tentang pemakzulan atau penurunan Presiden Jokowi, dimulai kemarin isunya dimulai dari terbongkarnya chat WA di salah satu universitas di Yogyakarta yaitu UGM tentang diskusi antara penurunan presiden di tengah pandemi. Sementara isu-isu tentang itu pemakzulan tersebut juga beredar cukup lama ya Om. oh iya 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 iya. Saat itu waktu lockdown Pak Jokowi juga disuruh untuk mengambil keputusan tersebut. Iya, iya, Selain iya. itu adalah RUU Corona, kriminalisasi ulama tentang Habib Bahar yang dimasukkan Nusa Kambangan, serta yang sekarang ini lagi happening banget ini tentang bangkitnya PKI. Ini menurut jenengan kan, segampang itukah presiden dimakzulkan dengan isu-isu remeh-temeh tersebut? Iya. Terima kasih kepada adik-adik dari tim Gerobokan Gokil yang kembali ke mendatangi gubuk Iya. saya atau rumah saya yang di desa seperti ini. Eh, Pertama kali saya menanggapi tentang isu-isu krusial di negara kita itu kadang saya juga aneh kadang gitu loh. Iya. Artinya apa? Pak Presiden Jokowi itu dipilih rakyat itu sudah melalui proses yang jujur, adil, terpercaya dan kredibel. Iya. Artinya memang sudah de facto bahwa Pak Jokowi itu memimpin negara kita itu sudah dipilih oleh rakyat seluruh di negara kita. Satu itu. Iya. Kalau ada isu yang menghembuskan tentang pemakzulan atau impeachment atau penurunan Jokowi itu memang mungkin ada istilahnya ada oknum-oknum yang sentimen, ada faktor kebencian atau faktor kekecewaan dengan khususnya Pak Jokowi yang dari dulu nyampe sekarang itu menyerang dari kanan, kiri, bawah, atas itu bingung itu. Ini tujuannya ingin menyerang Pak Jokowi supaya Pak Jokowi itu turun tidak nyampe ke 2024 itu bagaimana itu kebingungan semua. Iya. Contoh yang jenengan katakan tadi satu tentang lockdown. Iya. Artinya ada usulan-usulan bahwa pandemi corona di negara itu harus lockdown. Iya. Artinya harus penghentian semua aktivitas yang ada di negara kita. Itu justru malah pancingan atau setelah apa itu Jadi iya, jebakan ya? jebakan Jebakan Batman atau Batman. seperti itu. Kalau itu nanti terjadi, ya non sewu Mas, hancur negara kita, ekonomi kita. Itu dari orang-orang yang justru elit-elit yang ingin lockdown itu malah justru mereka menginginkan negara kita hancur dengan lewat lockdown itu. Setelah negara kita itu hancur, mereka ada timbul apa itu namanya mosi Mosi tidak percaya kepada presiden dan munculnya itu impeachment atau apa itu pemakzulan itu tadi. Itu satu contoh. Itu gagal ya itu ya. Ya, jadi gagal tidak nyampe lockdown tapi hanya PSBB cerdas satu itu dari Jokowi. Kemudian muncul lagi dengan gugatan tentang RUU RUU Corona itu Corona. tadi karena menghabiskan uang negara, APBN atau apa, kembali hutang atau gimana, itu juga digugat tujuannya juga itu tadi untuk pemakzulan itu tadi.
Iya. itu gagal lagi kan gitu Karena ya. setelah Iya. disahkan oleh DPR undang-undang tersebut, ya. Betul, gitu loh Mas. Kemudian yang ketiga yaitu tentang Kriminalisasi kriminalisasi ulama yang di situ ada yang namanya Habib Bahar. Bahar. Perlu saya garis bawahi. Habib Bahar itu dipenjara itu karena apa? Kasusnya Karena kasusnya itu adalah satu bentuk penganiayaan. Penganiayaan itu terbukti kok Mas. Terbukti jelas dia itu menganiaya seseorang dengan apa itu pembuktian di dalam satu persidangan jelas di situ kemudian diputus dan dihukum di penjara. Artinya situ adalah sudah melakukan proses-proses hukum yang ada di negara kita. Wong negara kita itu adalah berdasarkan hukum. Artinya di situ tidak ada unsur kriminalisasi ulama. Oh, dia itu melanggar hukum. Siapapun yang melanggar aturan, undang-undang, hukum yang ada di negara itu harus diproses melalui aturan-aturan yang ada di negara Indonesia. kita. Contohnya Habib Bahar. Kalau memang itu bersalah, biarpun dia itu adalah satu bentuk apa? Kok bentuk? Dia itu ulama, dia itu Habib. Kalau salah ya yang berbicara hukum, Mas. iya ya. Lah itu dipelintir oleh orang-orang yang tidak suka kepada Jokowi, Jokowi. mengembuskan isu kembali dengan namanya apa itu Habib kriminalisasi Ulama. itu tadi gagal lagi. Iya. Nah sampai saat ini malah justru Habib Bahar itu malah ditaruh di Nusa Kambangan. Kambangan, ya. Kemudian yang terakhir akhir-akhir ini juga ada istilahnya apa tadi apa itu Pak Jokowi sama Pak Ahok apa membuat apa kilang minyak. Oh iya, iya ini Ya, kan saya dengar-dengar itu ya. Kita orang desa tidak tahu detailnya. ini kan Pertamina lagi membangun beberapa kilang minyak. Dan dalam diprediksi dalam 2026 Indonesia sudah tidak lagi mengimpor BBM BBM dari luar negeri. Lah itu contohnya, artinya di situ ada wacana-wacana atau istilahnya apa itu program yang sangat bagus sekali kepada negara kita, khususnya Pak Jokowi, membuat kilang minyak yang tujuannya nanti ke depannya negara itu tidak mengimpor minyak dari luar. negeri. Itu justru malah itu menjadi bumerang bagi mafia-mafia migas, Mas. Oh iya. Artinya apa? Kalau nanti Indonesia itu tidak mengimpor BBM dari luar negeri, ya jelas yang ladang-ladangnya mafia-mafia migas yang dulunya basah-basah kan menjadi kering gitu loh. Iya. Maksudnya seperti itu. Artinya cara penghasilannya kan berkurang. Itu Berarti bisa memberangus mafia-mafia migas dengan adanya kilang minyak itu. Nah, jadi untuk itu mereka menggunakan tipu daya mereka segala cara agar tidak bisa berjalan pembentukan program kilang minyak itu, kemudian membentuk opini-opini publik, opini-opini massa tentang kebangkitan PKI. Contoh, kalau kita berpikir secara rasional, akal kita, Pak Jokowi kok dibilang PKI. PKI kan ya lucu toh Mas. Ya, PKI itu dibubarkan pemerintah itu tahun 1965. Itu non sewu itu saya berbicara tentang histori sejarah. Saya belum lahir ya. Lah Pak Jokowi lahirnya adalah 1961. Berarti Pak Jokowi itu pasti sekitar 3 tahun atau 4 tahun. Masa ada anak yang baru 3 tahun 4 tahun PKI itu lucu lagi ini. PKI balita. Ya. Ini yang menggembuskan juga Sontoloyo, Mas. Nah, kemudian lagi tahun 1965 itu PKI itu sudah dibubarkan oleh pemerintah. Artinya sekarang itu sudah tidak ada yang namanya PKI atau Partai Komunis. Kalau paham komunis mungkin ada Mas di Rusia sana, Di Rusia, Cina. Ya, di Tapi Cina. sekarang juga mulai ditinggalkan itu Iya. paham-paham seperti itu. Tapi
saya yakin karena negara kita adalah negara yang sebagian besar negara kita adalah 99% adalah orang muslim. Saya kira itu atau isu-isu pemunculan pemahaman komunis itu adalah hisapan jempol belaka. Tidak mungkin terjadi di negara kita. Kalau toh ada memang muncul satu apa dua akan kita libas dari apa itu TNI maupun Polri. Satu-satu apa itu Mas, contohnya aja teroris 1 2 3 4 5 aja sudah biar dibasmi, apalagi ada muncul pemahaman seperti itu gitu loh. Itu menurut saya seperti itu. Artinya itu hanya salah satu bentuk isu yang ingin menggaduh, memberi pengacaukan negara kita, apa itu membuat gaduh negara kita dengan apa isu-isu bangkitnya PKI itu yang dimunculkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada pemerintahan yang sah. Menurut saya seperti itu. Terus menurut jenengan gimana Om seharusnya menanggapi hal ini? Oh ya, gini Mas ya, adik-adik dari tim Guru Bekal Gokil, saya orang desa, orang kampung yang apa itu istilahnya pengetahuan itu tidak luas seperti orang-orang yang ada di Jakarta. Cuma saya hanya bisa memberi himbauan, apa itu masukan, tolonglah ya, jangan sampai orang-orang yang atas itu sekolahnya yang tinggi-tinggi besar setinggi langit itu membuat kacau negara kita dengan isu-isu yang remeh, isu-isu yang kacangan. Artinya saya tidak ingin seperti itu. Kemudian saya ingin tolonglah Bapak Presiden beserta aparatnya, semua tokoh masyarakat jangan sampai terpancing ya, jangan sampai terpancing dengan isu-isu yang sifatnya ingin apa itu mengrongrong kewibawaan negara yang kita cintai yaitu NKRI ini. Pokoknya jangan terpancing ya. Iya, jangan terpancing. Di tengah kondisi seperti ini harusnya kita kan bersatu untuk menghadapi semua ini bersama-sama. Iya, itu menurut saya seperti itu. Betul. Mungkin itu ya Om. Mungkin juga dapat berguna bagi penonton Gerobokan Gokil semuanya. Serta masyarakat Indonesia pada umumnya. Oke, terima kasih Om atas waktunya. Dan sampai jumpa lagi di video menarik selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.